Raut wajah para korban menunjukkan ketakutan dan keputusasaan. Tangan-tangan mereka terangkat, seolah-olah mereka menanti harapan akan hadirnya sebuah pertolongan yang tidak kunjung datang, hingga maut akhirnya menjemput mereka dengan tragis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 19 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2003, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menghebohkan dunia transportasi di Indonesia. Di tahun itu terjadi sebuah kecelakaan yang sangat dahsyat. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Kecamatan Banyu Glugur antara Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo, dan tepatnya di dekat PLTU Paiton, sehingga peristiwa ini lebih dikenal dengan nama Tragedi Paiton. Peristiwa ini pun merenggut 54 nyawa orang, dan mereka semua terbakar hidup-hidup di dalam sebuah bus yang sangat naas. Seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Nama saya Bayu. Selamat menyaksikan. Tragedi naas ini bermula ketika ratusan anak sekolah kelas 2 dari SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta melakukan kegiatan study tour di Bali. Mereka pun pergi dengan menggunakan 3 armada bus. Dan pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 8 Oktober tahun 2003, 19 tahun yang lalu, mereka pun pulang setelah melakukan karya wisata di Bali. Tepat setelah kumandang azan Isya, 3 bus itu pun melaju dengan kecepatan tinggi, beriringan, meninggalkan Bali menuju ke kota asal mereka di Sleman, Yogyakarta. Bus itu pun melintas dengan cepat, melewati jalur pantura di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Jarak ketiga bus ini cukup berjauhan, dan bus nomor 2 berada di urutan paling belakang. Saat bus melewati daerah Banyu Glugur, Paiton, tiba-tiba sebuah truk kontainer yang cukup besar dari arah depan yang berlawanan, tiba-tiba truk itu pindah jalur. Truk kontainer itu sedang berusaha untuk menyalip sebuah kendaraan yang ada di depannya. Dan karena kondisi jalan pada saat itu gelap, dan juga jarak antara truk dan juga bus sudah terlalu dekat, truk dan bus itu tidak bisa menghindar. Terjadilah tuburukan yang sangat kencang. Truk dan juga bus itu saling bertuburukan. Mereka seperti adu banteng. Dan gak cuma sampai di situ. Ternyata dari arah belakang bus terdapat sebuah truk tronton yang sedang melaju dengan kencang. Truk tronton itu gak bisa menghindar dan langsung menghantam bus nomor 2 yang sebelumnya sudah menabrak truk kontainer. Jadi bus itu digencet oleh truk tronton dan juga truk kontainer. Dan sialnya, tangki solar truk kontainer yang menubruk bus itu pun pecah dan terjadilah kebakaran. Api pun semakin membesar, kemudian merambat ke arah bus dari arah depan. Seketika, bus naas itu pun mulai terbakar. Api yang mulai berkobar dan asap yang mengepul dari arah depan membuat para siswa, guru, dan juga pemandu wisata, mereka semua panik dan berteriak minta tolong. Mereka pun berlari ke arah belakang dan mencoba keluar lewat pintu belakang. Tapi ketika pintu belakang dicoba untuk dibuka, ternyata pintu belakang tidak bisa dibuka karena sudah tertutup bagian depan truk tronton. Di tengah-tengah kepanikan, ternyata 2 orang kru bus naas itu berhasil keluar dari bus. Kernet bus yang bernama Budi Santoso dan sopir bus yang bernama Armando, ternyata mereka berhasil memecahkan kaca pintu depan dan melompat menembus api yang sudah membara. Mereka berdua berhasil keluar. Meskipun kondisi mereka berdua cukup parah, sekujur tubuh mereka terbakar. Penumpang yang lain berusaha untuk mengikuti cara Budi dan juga Armando. Akan tetapi, api semakin besar dan hampir membakar seluruh bagian depan bus. Jadi sudah tidak mungkin untuk keluar lewat jendela pintu di depan. Pada saat kejadian, beberapa warga di sana sebenarnya sudah mencoba untuk membantu membuka pintu belakang bus. Akan tetapi gagal, apalagi bus itu juga tidak ada alat untuk memecahkan kaca dan juga tidak ada alat pemadam kebakaran atau APAR. Sebagian warga juga melempari kaca bus dengan menggunakan batu agar pecah. Meskipun beberapa kaca samping bus sudah pecah,
Tetapi para siswa yang semuanya adalah perempuan, mereka tidak berani untuk melompat keluar. Selain karena posisinya yang tinggi, di luar, api juga sudah mulai berkobar, alias badan bus sudah mulai terbakar. Beberapa warga ada yang mencoba nekat masuk ke dalam bus lewat kaca yang pecah untuk menyelamatkan para siswa. Akan tetapi dihalangi oleh beberapa warga yang lain. Hal ini dikarenakan warga itu takut kalau tangki bensin bus itu bisa kapan aja bisa meledak. Dan dari dalam bus terdengar suara teriakan minta tolong yang saling bersahutan. Tetapi sayang, tidak ada yang bisa berbuat banyak karena sekarang api sudah hampir membakar semua badan bus. Dan tiba-tiba, boom! Tangki bensin bus itu pun akhirnya meledak. Warga pun panik dan lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Api yang membakar bus pun semakin besar. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan suara teriakan anak-anak sekolah yang terdengar semakin lemah dan perlahan suara itu pun menghilang. Semua orang di sana pun terlihat menangis karena tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan 51 siswi, 2 guru, dan 1 pemandu wisata yang terbakar hidup-hidup di dalam bus. Raut wajah para korban menunjukkan ketakutan dan keputusasaan. Tangan-tangan mereka terangkat, seolah-olah mereka menanti harapan akan hadirnya sebuah pertolongan yang tidak kunjung datang, hingga maut akhirnya menjemput mereka dengan tragis. Semua orang yang ada di dalam bus meninggal dunia dengan sangat mengenaskan, dan barulah ketika fajar menyingsing, sebuah pemandangan yang sangat mengerikan tampak dari seluruh korban kecelakaan naas malam itu. Di balik kepulan asap dan bus yang terbakar, bau gosong, amis darah dan bau nyinyir jenazah sangat kuat menusuk hidung semua orang yang lewat di tempat kejadian naas itu. Proses evakuasi tidak mudah, membutuhkan waktu lebih dari 5 jam lamanya. Mereka cukup kesulitan karena rata-rata tubuh korban terjepit di antara kursi-kursi bus. Tubuhnya gosong dan saling bertumpuk di bagian belakang bus. Jenazah-jenazah itu pun kemudian dibawa ke RSUD Situbondo untuk dilakukan otopsi dan juga diidentifikasi. Konon saking banyaknya korban, beberapa jenazah sampai diletakkan di lorong rumah sakit, kemudian disekat dengan balok es. Identifikasi jenazah juga sulit karena banyak bagian tubuh korban yang hancur, bagian tubuh yang tidak lengkap, dan juga tubuh yang saling menempel satu sama lain. Di sisi lain, ternyata rombongan bus nomor 1 dan 3, mereka ini gak sadar kalau ternyata bus nomor 2 mengalami sebuah kecelakaan yang sangat mengenaskan. Bahkan mereka pun sudah sampai di sekolahnya di Sleman. Dan ketika sampai sekolah, pihak sekolah pun memberi kabar yang didapat dari polisi kalau bus nomor 2 mereka mengalami kecelakaan yang semua penumpangnya meninggal. Meledaklah tangis dari semua siswa dan guru yang ikut dalam acara study tour ke Bali itu. Supir truk kontainer yang bernama Kozin dan kerneknya yang bernama Imam, akhirnya mereka dijadikan tersangka. Mereka terancam pidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dan ketika peristiwa naas itu terjadi, Kozin ini sedang tidur dan posisi supir digantikan oleh kerneknya yaitu si Imam. Polisi juga menetapkan sopir bus yaitu Armando sebagai tersangka karena dia dinilai tidak maksimal dalam menolong korban. Lokasi peristiwa ini ternyata cukup jauh dari keramaian alias sepi. Jalurnya juga dikenal sebagai daerah yang rawan kecelakaan, minim penerangan. Jalurnya berkelok, naik turun dan diapit oleh bukit-bukit. Belajar dari peristiwa ini, sekarang pemerintah mewajibkan semua armada bus wajib dilengkapi dengan palu pemecah kaca, apar, dan juga pintu darurat. Sejak peristiwa kecelakaan bus tersebut, beberapa warung yang sebelumnya buka di sekitaran tempat kejadian, mereka pun memilih tutup. Mereka merasa takut. Bahkan meskipun bangkai bus sudah dipindahkan, mereka tetap tidak mau jualan lagi. Konon setelah kejadian naas itu, penjaga sekolah di SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta sempat mengalami sebuah kejadian mistis. Di malam hari, ruangan kelas anak-anak yang tewas dalam kecelakaan itu, lampunya menyala.
dan juga terdengar seperti ramai suara anak-anak sekolah yang sedang berkegiatan belajar mengajar. Akan tetapi, ketika penjaga sekolah itu mendekati kelas, dia melihat murid yang sedang belajar itu, wajah dan badannya hangus terbakar. Asli merinding gua. Di tempat bekas kecelakaan itu juga ada kisah mistisnya. Katanya, beberapa pengendara yang lewat tempat itu di malam hari sering dihantui dengan penampakan sebuah bus yang sedang berhenti di pinggir jalan. Bagian dalam bus kelihatan terang, menyala, dan terlihat para siswa dengan tubuh gosong yang sedang melotot ke mereka yang sedang lewat jalur tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Nama saya Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.